Wahyu pasal yang kedua, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, kita sudah ingat kemarin di pembacaan Wahyu pasal 1 dituliskan apa yang didengar dan dilihat oleh Yohanes saat dia dibawa di Pulau Patmos karena dia memberitakan firman, dia bersaksi tentang Yesus sehingga dia berkata bahwa dia adalah Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Nah, dalam penglihatan di Pulau Patmos ini di pasal 1 sudah dibacakan kemarin, kita sudah baca kemarin bagaimana dia melihat ada 7 kaki dian dari emas dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia dan di tangannya memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, di ayat yang ke-20 kemarin, ayat Wahyu 1 sudah dijelaskan bahwa ketujuh bintang yang di tangan ada seorang serupa anak manusia. Jadi anak manusia yaitu Tuhan Yesus itu ketujuh bintang yang dipegang adalah malaikat ketujuh jemaat, penjaga. Tuhan tidak membiarkan jemaat-jemaat sendirian, ada malaikat pemimpin masing-masing jemaat dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Nah, sekarang dimulai dari jemaat Efesus di Efesus pasal 2 ini, dan sebelumnya sudah dikatakan bahwa dia mendengar suara yang nyaring bahwa apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Sudah ada informasi yang detail dulu sebelum diperlihatkan dan sebelum diberitahukan. Jadi sudah diminta untuk menuliskan nantinya dalam sebuah kitab. Nah, ada 7 jemaat di Asia Kecil, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, yang pertama ini dituliskan kepada jemaat, malaikat jemaat Efesus. Nah, tadi kita lihat ketujuh bintang itu adalah malaikat. Jadi malaikat yang pertama adalah malaikat yang ada di jemaat Efesus, pemimpin di jemaat Efesus, penjaga jemaat Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu. Jadi firman dari Dia huruf besar yang serupa dengan anak manusia. Jadi firman itu adalah Yesus sendiri. Nah, dia ada di tangan kanannya, dia tetap memegang ketujuh bintang termasuk bintang jemaat Efesus, malaikat jemaat Efesus. Dia penuh kuasa. Jadi kuasanya dia mendelegasikan penyertaan, pemeliharaan kepada malaikat di masing-masing jemaat. Nah, dia berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi dia ada di antara jemaat-jemaat. Demikian juga hari ini kita adalah jemaat Tuhan. Di generasi hari ini Tuhan ada di antara kita. Saat dikatakan dia berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, dia ada di antara jemaat. Dia Yesus itu, anak manusia, ada di antara kita jemaatnya hari ini. Dan ini adalah firman dari Dia. Ayat 2, firman-Nya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu segala pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, semuanya telanjang terbuka di depan Dia. Ada ditulis juga di Efesus, di Ibrani 4 ayat 13 seperti itu. Segala sesuatu telanjang di depan Tuhan yang kepadanya nanti kita akan melakukan pertanggungan jawab. Nah, dia bilang bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu.
Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, jeripaya kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya, untuk melakukan perintah-perintahnya, tekun dan setia. Dia bilang, aku tahu semuanya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dikatakan juga oleh dia, firman dari dia, yaitu anak manusia, mengatakan bahwa aku tahu bagaimana engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Bagaimana kan tidak senang melihat orang-orang yang mengaku diri sebagai rasul, menyebut diri sebagai rasul. Rasul itu wakil Tuhan menyampaikan Injil, dan pastinya disampaikan Injil itu dihidupi juga, dipraktekkan. Tetapi mereka melihat ada orang yang menyebut dirinya rasul, tetapi mereka tidak melakukan firman yang dibagikan. Nah, seperti ini yang disampaikan bahwa dia tahu semua. Jadi kalau hari ini mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kita lihat mungkin mengaku-ngaku juga seperti rasul, menyebut dirinya rasul, tetapi bagaimana untuk mengetahui hidup sebagai rasul yang sesungguhnya adalah apakah mereka menghidupi firman itu. Pelaku firman itulah yang disebut di sini rasul. Dan hari ini saat kita sudah diberitahu sebelumnya waspada akan banyak pengajar-pengajar sesat, akan banyak ajaran-ajaran dusta. Nah, bagaimana untuk bisa tidak didustai, untuk tidak dibawa di dalam penyesatan? Kalau ada orang datang membawa-bawa nama Tuhan, melihat bagaimana mereka menghidupi, karena dikatakan mereka menyebut diri rasul, tetapi tidak demikian yang sebenarnya. Mereka berdusta. Mereka mengatakan ampuni sesamamu, tidak mengampuni sesamanya. Mereka mengatakan jangan iri, tetap iri. Mereka mengatakan jangan takut, masih panik dan takut. Jadi kita bisa belajar di ayat yang kedua ini bagaimana untuk melihat pada zaman Yohanes ini. Dia bilang firman Tuhan datang kepada mereka, aku tahu ketidaksabaranmu terhadap orang-orang yang jahat. Siapapun yang ada di sekitar kita, yang paling utama adalah kita tahu kebenaran yang sesungguhnya supaya kita tidak tertipu dan tidak disesatkan. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan melihat segala kesabaran menghadapi orang-orang yang mencoba untuk mengajarkan hal yang salah, tetapi tidak menghidupi, menjadi pengajar-pengajar tetapi tidak menghidupi apa yang diajarkan. Dan ini dikatakan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Pasti menderita sebagai pelaku firman. Setiap hari melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kejujuran. Ada yang mengejek, ada yang menertawakan, ada yang mengatakan kamu bodoh, tetapi dikatakan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Artinya tidak capek-capeknya, tidak lelah-lelahnya, terus menerus setia, sabar untuk menghidupi firman kebenaran. Tetapi ayat 4 mengatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada yang dicela, sekalipun sudah banyak sekali jeri lelah, sudah sangat tekun, mau sabar menderita oleh karena nama Tuhan, tidak mengenal lelah. Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula, dia sumber segala sesuatu. Mungkin melayani dia tetapi tinggalkan sumbernya. Sibuk melayani ke sana kemari tetapi kasih mula-mula sudah tidak ada lagi di dalam hatinya. Nah, yang seperti ini yang dicelah di jemaat. Yang seperti ini yang dicelah oleh Tuhan di jemaat Efesus, meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Ini masih sibuk dengan pekerjaan, banyak jerih payah, tekun, bahkan di sini tetap sabar menderita oleh karena namanya, tidak mengenal lelah. Tetapi dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kelihatannya masih melayani, sibuk segala macam, tetapi sudah dikatakan engkau telah jatuh. Telah jatuh karena apa? Telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula yang hanya merindukan intim dengan Dia. Hanya merindukan senantiasa berkomunikasi dengan Dia. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat kembali kepada apa yang semula dilakukan saat jatuh cinta pertama kali kepada Tuhan. Siang dan malam rindu, telurus, lapar dan haus cuma tentang Dia, bercerita tentang Dia. Kalau hari ini sudah sibuk yang lain sekalipun masih melayani, tetapi bukan Dia lagi sumber dan inti dari segala sesuatu yang dilakukan. Tuhan berkata, lakukanlah apa yang semula, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian, kasih karunia-Nya. Kaki dian itu kalau sudah terpotong kaki dian ya jatuh, gak bisa berdiri lagi. Nah, dikatakan kalau tidak kembali kepada kasih mula-mula, Dia akan datang mengambil kembali kaki dian dari tempatnya. Jikalau tidak bertobat, bertobat dalam hal ini, kembali kepada kasih mula-mula. Kasih yang merindukan Dia, yang selalu mengajak Dia setiap kali kita melakukan sesuatu, bertanya kepada Dia lebih dahulu, intim kepada Dia setiap hari. Setiap hari jalan-jalan hidup kita, kita hanya percayakan kepada Dia. Nah, kalau sudah tidak demikian lagi, Dia berkata, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Ajakan untuk kembali bertobat, kembali kepada kasih mula-mula. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ajakan yang punya telinga. Yang punya telinga kalau tidak tuli ya pasti mendengar. Tetapi kalau dibilang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, artinya bisa saja kita menutup telinga. Telinganya tidak difungsikan dengan baik untuk mendengar. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita yang bertelinga. Apakah kita punya telinga? Pegang telinga kita punya telinga. Hendaklah kita mendengarkan apa yang disampaikan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ada janji saat bagaimana yang namanya menang, kembali bertobat, berbalik kepada kasih mula-mula, melakukan kembali semua yang dilakukan dari awal, supaya kita nantinya bisa menang kembali kepada kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan cuma mengasihi Dia dengan cara melakukan semua kegiatan-kegiatan, padahal mungkin di dalam kegiatan itu kita cari nama, kita cari pujian, kita cari untuk diterima orang. Nah, pastinya di dalam perjalanan hidup kita ada situasi-situasi di dalam hidup yang membuat kita membutuhkan diterima, membutuhkan kita dapat pujian. Nah, ini semua yang perlu dipotong dan dikerat-kerat dalam hidup kita, supaya kita kembali mengasihi Dia, melayani Dia. Saat kita melayani Dia karena kita mengasihi Dia, kita enggak akan cari untung dari melayani Dia. Kita enggak akan tunggu dipuji-puji, kita enggak tunggu disanjung orang, kita enggak tunggu diterima orang. Tetapi benar kita melakukan semua aktivitas kita karena kita mengasihi Dia. Kita mau untuk menolong jiwa-jiwa yang Tuhan bawa dalam hidup kita, sabar mendengarkan, sabar bermurah hati kepada mereka, karena kasih mula-mula dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Tetapi saat kita mau berbagi kepada sesama, mau melayani sesama, tetapi karena ada kemauan kita di sana, ada cari keuntungan sendiri, di sana sudah bukan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula, kasih yang murni kepada Tuhan,
kasih karena sangat mencintai Tuhan. Kita bisa lihat dalam perjalanan hidup suami istri ya, kalau masih masa-masa pacaran, kasih mula-mula baru kenalan, ketemu, senang sekali setiap kali mau bertemu. Tetapi setelah menikah bisa saja ya sudah menjadi biasa, bahkan melayani hanya karena kewajiban sebagai istri buat masakan, cucikan baju, nyetrika. Kalau sebelumnya waktu masih pacaran baru kenal kasih mula-mulanya, semua yang terbaik, yang laki-laki, perempuannya dibonceng di belakang, kalau mau lewatin lobang berusaha dihindari supaya yang dibonceng gak goyang di belakang. Tapi mungkin setelah menikah mau turun naik aja itu motornya nggak peduli lagi. Yang punya mobil mungkin dibukain mobil, pintu mobil, tapi setelah menikah itu sudah menjadi hal yang biasa. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan hari ini? Apakah kita masih mendahulukan Dia di dalam setiap aktivitas kita? Pada waktu kita bangun pagi menyapa Dia terlebih dahulu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Menyerahkan seluruh hidup kita dituntun oleh Dia sepanjang hari. Mari kita melihat kehidupan kita kembali dan ajakan pertobatan melalui Wahyu pasal 2 ini untuk bertobat dan mendengar. Telinga kita pakai untuk mendengarkan apa yang sudah disampaikan kepada jemaat Efesus waktu itu, tetapi tiba kepada kita hari ini. Dan ada janjinya, Dia akan memberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna, yang kedua adalah jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Firman dari Alfa dan Omega, firman dari Dia Raja di atas segala raja. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Tuhan tahu semua keadaan mereka. Mereka susah, mereka miskin. Tuhan tahu. Namun dikatakan engkau kaya. Menurut manusia mereka miskin, menurut manusia mereka susah, tetapi di mata Tuhan mereka kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan sudah memberitahu lebih dahulu akan ada. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Akan dilemparkan beberapa orang dari antara mereka, dari antara jemaat ke dalam penjara supaya dicobai. Kalau dituliskan di sini kesusahan selama 10 hari, berarti ada masa yang terakhir, tidak akan terus lagi. Hari ke-11 ke-12 sudah selesai. Demikianlah perjuangan iman kita. Kalau kita lihat kenapa kok perjuangan saya belum selesai, kita pegang firman hari ini. Saat ada ujian, ada kesusahan, sudah ada waktu-waktu yang Tuhan tetapkan. Selesainya mungkin 1 bulan, ada 1 tahun, ada 10 tahun. Semua sudah ada ditetapkan. Tetapi percaya, dikatakan kalau kita tetap setia. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai mati. Orang bisa tidak setia akibat kesusahan, akibat penderitaan. Tetapi janjinya, kalau engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apakah hari ini kita sepertinya mau menyerah, tidak mau setia lagi, tidak mau percaya lagi kepada janji-janjinya, tidak mau percaya bahwa Dia sudah menyelamatkan kita dan semua Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib? Firman-Nya datang mengajak kita kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Apa yang kita derita hari ini dan mungkin kita akan derita di depan, Dia sudah katakan jangan takut.
Kalau dia katakan jangan takut, aku ada bersamamu, setia, dia yang pasti memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewati setiap masa-masa penderitaan, masa-masa kesesakan dan kesusahan. Sampai waktunya dikaruniakan mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai akhir akan memperoleh mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Selalu ada kata siapa bertelinga. Sudah 2 kali dituliskan tentang ini. Mari kita berkata, saya punya telinga, saya mau mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat yang saya baca hari ini. Saya mau memakai telingaku dengan benar, cepat mendengar, tidak cepat berkata-kata. Aku mau cepat mendengar, lambat berkata-kata. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Menderita kelihatannya di bumi, tetapi dijanji, ada janji dari Tuhan. Kalau menang, kalau setia sampai akhir, akan tidak merasakan penderitaan apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus, ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Kita ingat ya, yang dilihat oleh Yohanes adalah yang serupa dengan anak manusia. Di tangannya ada, bukan di tangannya, dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2. Jadi inilah Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Lidahnya firman Tuhan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Dan juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ini dia dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Tinggal di antara orang-orang yang tidak takut Tuhan, tinggal di antara orang-orang yang tidak mempercayai Dia, yang melawan namanya. Tetapi engkau tetap berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bagaimana bisa hidup bertahan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Hanya kasih karunia-Nya yang memampukan. Dan ini dikatakan ada di jemaat Pergamus. Mereka setia, bahkan ada namanya Antipas, saksi Tuhan, yang namanya dituliskan ini. Setiap kali kita membaca Wahyu pasal 2, nama Antipas akan selalu dibacakan orang juga. Dia adalah saksi Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang dibunuh di hadapan jemaat yang lain, di mana iblis diam karena dia mempercayai Tuhan. Dia menjadi martir, dibunuh karena takut akan Tuhan, tetapi namanya senantiasa dituliskan sebagai contoh keteladanan bagi orang-orang yang mau tetap teguh berdiri, membela kebenaran, berdiri mempercayai Tuhan sekalipun nyawanya sendiri akan diambil. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Nah, ada keberatan sekalipun mereka sudah seperti itu. Tetapi ada keberatan-keberatan. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kita sudah tahu semua kisah Bileam. Dan ternyata dikatakan ada beberapa orang di antaramu. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Barang siapa yang menang, ada diberikan, dianugerahkan, dikaruniakan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Masing-masing ada nama baru, ada identitas baru di dalam dia. Tertulis di atas batu putih warna yang melambangkan kesucian, kemurnian, kemuliaan. Dan itu tidak diberitahu
tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saat kita mau terus setia, kita keluar sebagai pemenang di dalam menghadapi situasi kehidupan yang sudah disampaikan kepada jemaat Pergamus, di dalam hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kenapa dikatakan bahwa aku tahu engkau diam di tempat tahta iblis? Orang-orang yang melakukan segala macam kejahatan, yang tidak takut akan Tuhan, tetapi kalau tetap berdiri teguh, keluar menjadi pemenang di sana, mempercayakan hidup, rela untuk menyerahkan nyawa seperti Antipas, maka ada batu putih yang dianugerahkan, ada nama baru tertulis di sana. Mari kita percaya, satu hari nanti kita pun akan mendapat batu putih di mana ada nama baru, kita yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau kita mau terus setia dan tekun mengikuti setiap kehendaknya. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan tahu semua, segala pekerjaan, segala ketekunan, segala kasih sudah semua dilakukan. Bahkan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi selalu masih ada tetapinya. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ternyata dicela oleh Tuhan juga kalau membiarkan wanita seperti Isabel mengajar dan menyesatkan hamba-hambanya. Ini bagian yang dicela oleh Tuhan di sini. Bagaimana hari ini, apakah kita juga membiarkan orang-orang memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan dalam hidup kita? Kita yang menentukan pilihan. Apakah saya izinkan pengajar-pengajar seperti wanita Isabel ini? Dia menyebut dirinya Nabia, tetapi mengajarkan hal yang menyesatkan. Kita tahu siapa Isabel? Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab, yang ada kisahnya dengan Nabot, bagaimana dia ngajar salah suaminya. Dia yang harusnya menjadi penolong, tetapi mengajar salah suaminya. Mari kita istri-istri tidak ikut pengajaran. Mungkin ada nabiya-nabiya di sekitar kita, Isabel yang ngajarin kita untuk mengajar yang salah kepada suami, supaya yang suami mau ambil, yang suami keinginan hatinya tapi bukan miliknya dan mau paksa untuk ambil, dia pakai cara yang dipakai Isabel. Jangan ikut pengajaran seperti ini, karena sekalipun sudah melakukan banyak hal, sekalipun sudah tekun, sekalipun iman dikatakan baik kasihmu maupun imanmu diketahui semua ketekunannya, tetapi kalau mengizinkan pengajaran wanita seperti Isabel ini datang di dalam hidup, atau mengizinkan untuk mengajarkan di dalam jemaat, itu pun dicela oleh Tuhan. Ayat yang ke-21, dan aku telah, saya belum baca tadi, saya ulang dulu ya, ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ada kesempatan, diberi waktu untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Hari ini kalau kita dengar firman-Nya, mari yang bertelinga hendaklah mendengar. Masih ada kesempatan bertobat hari ini, bertobatlah. Jangan seperti yang dituliskan di ayat 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ayat 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan ini yang diajarkan oleh Isabel, berbuat zina, makan persembahan-persembahan berhala, mengajar salah kepada pasangannya, mengajar hal yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan, memaksa, merampas, berbohong, melakukan tanda tangan yang bukan tanda tangannya yang benar.
bahkan mengumpulkan saksi-saksi dusta. Jangan melakukan seperti ini. Apa yang dilakukan Isabel, jangan dilakukan. Itu akan membawa kepada kejatuhan, dan itu dicela oleh Tuhan. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan yang uji hati kita, Tuhan yang uji batin kita. Kita bisa lakukan semua pekerjaan baik, kita bermanis-manis di depan orang, tetapi Tuhan tahu yang paling murni di dalam hati kita. Makanya itu Amsal 4 ayat 23 terus ngajarin kita supaya kita jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita terus kita jaga, kita pakai pikiran Kristus untuk nuntun hati kita, semua yang pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, kehendak kita sendiri, tawan kepada Kristus supaya pikirannya yang memenuhi hati kita. Setiap kali mau datang hati yang munafik, hati yang sombong, hati yang jahat, hati yang bohong, segera kita buang dari kita. Engkau ilegal di dalam hidupku, engkau ilegal di dalam hatiku, engkau tidak tinggal dalam hatiku. Karena aku tahu Tuhan yang menguji batin dan hatiku, dan Tuhan yang akan menuntut saya, membalaskan kepada saya setiap perbuatan yang saya lakukan. Apapun yang kita lakukan nanti di hadapan Tuhan, muka dengan muka, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, jadi orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis kepada kamu, aku akan berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jadi sekalipun di jemaat Tiatira ada yang membuka jalan untuk memberi kesempatan kepada wanita Isabel, ya, ada roh-roh Isabel di situ untuk mengajar dan mereka terima pengajarannya. Nah, kalau ada di antara mereka yang tidak mengikuti ajaran itu, jadi hati-hati, kalau kita sudah telanjur mungkin dengar pengajaran seperti itu, jangan ikuti. Karena ada upah bagi orang yang tidak mengikuti pengajaran-pengajaran itu. Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada pada kita hari ini, iman kita. Pegang terus iman kita. Pegang kepercayaan yang telah kita bangun melalui kebenaran, melalui Injil yang didengar oleh telinga kita, yang membangun iman kita. Pegang sampai dia datang. Jangan lepaskan karena adanya pengajaran-pengajaran yang baru, karena ada pengajaran yang salah, dan kemungkinan itu lebih enak kedengarannya. Isabel waktu mengajarkan Ahab, karena Ahab sudah pulang nangis-nangis saat Nabot tidak bersedia memberikan ladang anggurnya, kebun anggurnya, Isabel langsung datang memberikan solusi. Hati-hati dengan solusi-solusi yang orang berikan dalam hidup kita. Solusi yang kelihatannya gampang. Bagus sekali. Dia bilang, tidurlah, makanlah enak-enak, pestalah. Kamu akan dapat itu dengan cara yang tidak benar, cara yang bohong. Jangan kita paksakan sesuatu yang bukan menjadi milik kita dengan jalan-jalan yang salah. Ada akibat-akibat yang akan kita terima nantinya. Setiap perbuatan yang baik, yang benar, dan setiap perbuatan yang tidak baik dan tidak benar pasti akan kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan. Pegang terus iman kita. Pegang apa yang kita percayai sampai dia datang. Karena apakah yang Tuhan dapatkan di bumi kalau dia datang lagi? Iman kita. Iman yang mengalahkan dunia. Ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Yang menang dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan setulus hati, dengan murni, dengan tidak melakukan untuk dirinya sendiri, mencari pujian sendiri, kemuliaan sendiri, Tuhan berkata, akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang
periuk sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Mari kita yang bertelinga hari ini, kita mendengarkan dan tidak hanya mendengarkan, kita melakukan, kita menuruti apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab, di dalam firman-firman Injil yang telah kita baca. Karena firman-Nya itu berkuasa, firman-Nya itu hidup. Percaya apa yang dituliskan supaya kita berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita sendiri hari ini. Kenali apa yang selama ini yang kita sudah lakukan, tapi ternyata firman Tuhan hari ini membukakan untuk kita tidak hanya tekun, tidak hanya rajin, tidak hanya melakukan semua pekerjaan dengan sepenuh hati, tetapi ada poin-poin lain yang Tuhan bukakan untuk kita kembali kepada kasih mula-mula, untuk tidak mengizinkan pengajaran-pengajaran yang melenceng dari kebenaran Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kita. Mari terus fokus kepada Dia, terus menerima proses-proses pemurnian daripada Dia, supaya Dia mendapati kita setia. Dia adalah setia, sudah memberikan keteladanan kepada kita. Dia yang akan memampukan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup menuruti perintah-perintahnya, karena perintah-perintahnya tidak berat. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.